itu hanyalah piala kosong. Betul. Memang piala kosong, menangnya 15 menit tapi udah gitu selesai gitu. Yang serunya tuh pada saat perjuangannya, pelatihannya, maju ke depan bareng-bareng gak menyerahnya. Oh itu sih yang menarik, ketemu orang-orangnya, wah itu sih kayak gitu. Dulu saya tuh pernah diajarin gitu sama si kakak tingkat saya gitu, yang dimana pada saat diajarin, Mizan, kamu kalau misalnya mau ikut lomba, usahain lombanya itu jangan yang idenya nanti diklaim sama penyelenggara lombanya gitu. Kan ada tuh. Pertama harus love the journey dulu, itu perjalanan itu kayak kita pasti pernah lah, kita mau piknik ke mana gitu, pas di jalan kita excited, pas udah nyampe di tujuan, kok gini doang gitu kan, gitu kan. Ya, kita harus mencintai perjalanannya lebih dari kita mencintai tujuannya gitu. Nah, yang kedua adalah Di antara banyak peran yang orang miliki, kamu perlu tahu salah satunya. Cari tahu bareng di Pengen Tahu Podcast. Halo hai, Rehan lagi nih, host yang kamu kenal. Kembali mengajak kamu mencari tahu. Ya, kembali di Pengen Tahu Podcast. Kali ini kita sebuah profesi yang mungkin sangat terlihat bagi kita yang masih mencari tahu gitu. Profesi yang sebenarnya boleh perkenalkan dirinya dan sekarang dia lagi jadi apa? halo, perkenalkan, nama gue Mizan Nurjesti. Kalau dibilang lagi apa sih, gue nggak tahu ya kayak lagi apa. Sebenarnya lagi jadi mahasiswa aja gitu. Nah, jadi ya gitu sih. Gue adalah seorang mahasiswa bisnis digital seperti itu. Biasanya nih di Pengen Tahu Podcast tuh mereka menceritakan mereka lagi menjalani apanya gitu. Iya. Kok ini kok nggak betul jadi apa? Betul. Ya, sebenarnya gimana ya? Jadi mahasiswa itu adalah salah satu menurut saya. Jadi mahasiswa itu salah satu pekerjaan atau salah satu hal yang dilakukan dalam kebingungan kita. Ngerti nggak sih? Oh, kita lagi bingung. Kan kayak sama aja sebenarnya kayak kita mau dari SMA itu kan kuliah kan karena kita bingung. Betul. Ngapain ya? Bingung, ya udah kuliah aja gitu Karena kan. lain juga kuliah ya. Itu kata orang lain juga kuliah gitu. Mungkin ada orang yang udah punya tujuan, tapi kayaknya kebanyakan mostly gitu dari teman-teman juga. Ya udahlah, bingung mau ngapain lagi, udah kuliah aja, semua orang kuliah gitu sih pada. Betul. Jadi ini bisa di nobatkan atau bisa disebut bahwa ini tuh kayak episode tapi apa ya, bintang tamunya itu adalah pendengarnya gitu. Betul, Kan seperti Pengen Tahu itu. Podcast kan mewadahi orang-orang yang pengen tahu gitu Iya, kan jadi apa. Nah mungkin di dalam hal ini Mijen lah sebagai salah satu iya pendengar pendengar itu. betul. Gitu. Sebenarnya kadang pengen, cuman apakah misal pengen jadi sesuatu, tapi apakah sesuatu itu achievable atau sebagainya, apakah itu worth it gitu. Soalnya dalam perjalanan gitu ya, mau jadi apa, banyak aspek yang dilihat gitu. Oh ya, kalau mau jadi orang kaya, nah everything gitu has a downside gitu. Meskipun kita jadi orang kaya banget, pasti ada downside-nya gitu jadi orang kaya gitu. Iya. Kenapa? Nih, kalau menurut saya ya gitu, jadi orang kaya itu atau jadi orang yang punya banyak dan kebercukupan itu hal yang membuat kita sedihnya itu bukan hal-hal sederhana, bukan hal-hal primer lagi gitu kayak besok makan apa ya gitu. Itu tuh kayak hal-hal yang hal-hal di luar itu kan kayak apa segitiga Maslow gitu, kalau yang bawah udah tertangani, yang atas yang atas. Nah, kita tuh jadi mempermasalahkan hal-hal yang enggak primer di hidup kita gitu. Kalau tadi bukan masalah ya. Jadi bukan masalah Kita gitu. pikirin ya. Nggak pernah kita pikirin gitu. Nah, itu juga downside-nya gitu. Jadi kadang mikir apakah uang yang dikejar, apakah apa gitu, apakah suatu ketenangan yang dikejar, gitu sih utamanya. Jadi sekarang tuh lagi di masa transisi gitu. Kayak sebelum-sebelumnya nih ya aku ikut-ikut lomba atau misalnya coba masuk satu organisasi atau apa atau bahkan bikin organisasi sendiri gitu. Itu pun ternyata susah ya untuk dijalani gitu untuk digeluti secara profesional gitu. Jadi gue kadang merasa kagum juga sama orang-orang yang menjalani organisasi dengan baik atau misalnya orang yang ikut lomba dengan baik. Jadi sebenarnya jalan apapun yang dipilih gitu sebagai seorang mahasiswa atau ke depannya itu nggak ada yang salah gitu. Mungkin bagaimana cara kita menghadapi konsekuensinya aja gitu. Kalau jadi orang kaya kita harus menghadapi, harus siap dengan konsekuensi menjadi sedih karena hal-hal di luar, hal-hal primer itu kita harus siap gitu. Jadi semua juga sepadan lah dengan Iya. berarti sekarang masih menjadi mahasiswa kupu-kupu lah. Iya, betul. Enggak kupu-kupu banget sih gitu, kayak kuleb-kuleb kuliah ke lab gitu. Karena jadi aslab juga. Aslabnya ada lab di UP. Ada di lab Internet of Things. Ini keren-kerenan aja sih. Kalau di bisnis digital tuh ada Internet of Things. Kalau misalnya di Kurasanya tuh ada sekarang iHub, jadi Innovation Hub. Betul. Berarti dua-duanya kita berkolaborasi. Kebingungannya tadi udah disampaikan ya. Betul. Lembian kan sebagai adik Rehan yang paling baik ya. Betul. Yang paling nomor 1. Iya. Ini Kan cuma satu adik Anda. yang Pengen Tahu Podcast ini ada sesi promosi nih. Iya. Untuk disampaikan nih barangkali ada project atau jualan atau dagangan, silakan dipromosikan.
Oke, perkenalkan nama gue Mizanur Kisti dan gue itu sekarang juga sedang ngejalanin podcast. Yang dimana podcastnya itu ada dua. Yang pertama IoT, IoT ALK atau IoTalks. Jadi kan biasanya IoT ya dibacanya, Internet of Things itu singkatannya. Jadi IoTalks itu salah satu program gue dari Aslab Internet of Things juga, namanya IoTalks. Itu gue ngebahas tentang seminggu kemarin teknologi, ngomongin apa aja, kayak ngomongin trends, ngomongin apa gitu, pokoknya hal-hal yang lagi happening lah saat-saat ini kayak gitu. Nah, terus juga gue punya namanya Sporum, yang dimana gue jadi host sama Valia di situ. Itu kita ngebahas tentang bagaimana menjadi seorang startup founder walaupun masih menjadi student gitu. Jadi mungkin kalau misalnya ini tayang setelah atau sebelumnya episode pertama gue bakal ngebahas soal bagaimana ada seorang ibu mahasiswa dan juga dia startup founder. Jadi dia udah menikah gitu. Jadi luar biasa sekali. Jadi kalau kalian seneng denger cerita soal startup atau soal teknologi, mungkin itu yang lagi gue geluti sekarang gitu. Boleh juga nanti kalian mau kontak gue di LinkedIn, mau apa, kalau kalian mau jadi bintang tamu atau kalian penasaran nih mau nanya-nanya soal teknologi atau soal apa, langsung aja cek gua kayak Berarti gitu. dari tadi masing-masing ada segmentasinya sendiri. Betul. Nah kalau itu beda segmentasinya kayak gimana tadi? Yang satu itu ngomongin soal teknologi, itu fully teknologi Itu gitu. nggak ada guestnya, nggak ada interview atau gimana? Tergantung kalau ada guestnya gitu yang mungkin sesuai dengan topik itu ya kita bakal hadirin guest. Tapi intinya perbedaan segmentasinya adalah ngomongin teknologi dari sudut pandang anak muda, dari sudut pandang seorang mahasiswa gitu. Nah, yang satu itu benar-benar kita mau mencapai sesuatu. Kayak misalnya kita mau ngomongin startup, gimana cara building startup, gimana cara survive, gimana cara bahkan nanti mungkin kita ngomongin gimana sih cara kita untuk meyakinkan investor gitu. Investor terus kadang nggak yakin gitu sama mahasiswa. Kenapa? Karena mereka masih banyak yang dijalanin, mereka masih apa namanya labil gitu kan sebagai mahasiswa. Bukan percintaan aja kan, aku sayang kamu, aku kakak itu labil-labil banget kan gitu kan. Nah, makanya di situ tuh yang penting bagaimana cara kita meyakinkan dan lain-lain. Jadi pokoknya yang satu adalah dunia teknologi, kita harus up to date in the technology. Yang satu lagi adalah gimana cara kita develop ourselves sama develop our startup. Segala hal tentang startup ya. Betul. Ya, startup world. Nah, kalau orang-orang pengen temuin atau pengen cari nih atau akun yang bisa diakses gitu. Betul. Untuk akun di Asus ada dua. Kalau yang IoTalks itu kalian bisa akses di Instagram, cari aja IoT Lab, di situ ada. Lalu juga ada juga pokoknya nanti semuanya on Spotify. Yang kedua juga kalau misalnya kalian mau dengerin Sporum yang tadi itu namanya Sporum, itu di sporos.id. Yang dimana sporos.id adalah community untuk startup founder yang mahasiswa dan juga yang suka ikut business competition gitu sih. Jadi langsung aja cek sporos.id dan sekalian nanti gua kasih nanti ada linknya di situ, kalian langsung dengerin aja. Oke, langsung bisa dipantengin. Nah, kalau tadi kan udah cerita soal ada di LinkedIn dan di sosmed, tapi Iya. di mana nih untuk Mizan sendiri? Mungkin di Instagram aja ya. Iya, nama akunnya boleh di Iya, nama akunnya MIIZANNQ. Nah, gue ada dua tuh. Ini gue agak kalau nyebut kata kasar boleh sih tolol gitu, boleh gak sih? Iya, mungkin gue agak tolol gitu ya. Jadi yang satu tuh MIIZANQ, yang satu MIIZANNQ gitu. Jadi orang bingung. Nah, tapi kalau lu mau hubungin gue, yang N-nya dua karena itu my professional account gitu, sedangkan yang satu yang pribadi. Kecuali kalau lu udah emang benar-benar akrab, udah jadi temen, lu pasti bakal gue approve juga kalau misalnya mau follow yang satu lagi seperti itu. Nah, itu silakan kalau Betul. kembali ke dilakukan tadi kan udah cerita nih bakal Iya. Nah, itu gimana sih dan Iya, sebenarnya itu sih dari gue selalu mikir gitu bahwa gimana ya, yang terjadi atau misalnya yang bergulir di kampus gue tuh kayak kalau misalnya lu nggak ikut organisasi lu jadi masuk kupu-kupu gitu. Nah, dari awal gue nggak setuju gitu karena semua orang punya orientasi yang berbeda gitu. Bahkan sekarang banyak orang yang fokusnya di magang, di fokusnya era pasca pandemi iya di era pasca pandemi gitu. Bahkan sebenarnya sebelum di era pasca pandemi kayak di universitas-universitas gede itu udah down gitu. enggak jadi dibilang down enggak sih, tapi jadi different track aja gitu. Betul. Iya, ada orang yang mau organisasi nggak apa-apa gitu, ada orang yang mau nyiapin misalnya magang atau misalnya ikut lomba bahkan bikin usaha sendiri nggak apa. Nah, intinya kalau di universitas-universitas yang emang udah gede kayak UI, ITB itu punya different track itu orang udah appreciate gitu. Kata kuncinya relevansi. Iya, relevansi. Orang itu udah mau punya different track mau apa gitu. Karena organisasi juga mungkin ada relevansinya, kan ada yang mau masuk dunia politik atau dunia apa gitu, nggak masalah. Nah, permasalahannya adalah di univ-univ yang belum terlalu diverse atau belum terlalu banyak jalan,
Itu orang tuh kalau mikir kalau nggak ikut organisasi lu berarti, kupu-kupu lu nggak ngapa-ngapain dalam hidup lu. Mengganggu adat-adat lama Nah, gitu ya? betul. Nah, gue tuh pengen memberikan itu tuh, orang-orang Sunda yang iya, orang Sunda pengen ke Jakarta, "Gua teh, gua teh." Gua teh. Tapi saya tuh pengen intinya memberikan jalan baru nih. Kalau kalau kalian nggak ikut organisasi atau hati kalian nggak di organisasi nggak apa-apa. Kalian nggak harus dicap sebagai anak kupu-kupu gitu. Ikut aja lomba-lomba, ikut aja magang gitu, Pak, ya. Saya coba ikut lomba bisnis, ke mana, ke Jakarta, ke Malang, bahkan sampai ke Malang ketemu Mas Nadiem Makarim, sampai apa gitu, betul. Wow. Nah, itu tuh jadi jalan yang baru, aku tuh pengen nunjukin ke apa namanya, ke anak-anak yang di bawah gitu, atau ke adik-adik tingkat gitu, atau bahkan ke lingkungan ini gitu, Bu. Track yang dijalanin tuh banyak loh gitu, nggak selalu harus organisasi, gitu. Mau organisasi juga boleh, it's a good thing gitu, tapi kalau misalnya ada yang orang yang ngejalanin track lain, hargai juga dong gitu, Iya, nggak apa-apa. Ada yang mau ikut lomba atau yang teman-teman juga ada yang magang, ada yang bisnis, is okay gitu sih sebenarnya tujuan awalnya. Dan akhirnya ikut-ikut lomba bisnis, ikut banyak lomba bisnis dan ya ada yang menang, ada yang kalah gitu. Gitulah pokoknya. ngobrol soal Nadiem Makarim, di podcast ini spesial juga. Iya. Apakah mau saya sebenarnya bisa impersonate Nadiem Makarim ya. Ini mungkin agak mirip sama Nadiem Makarim gitu. MBKM. Iya, MBKM. Mengenai MBKM sebenarnya kita ambil dari kurikulum yang ada di Amerika. Lalu gitulah. Oh ya pokoknya Mas Nadiem keren, Mas Nadiem keren gitu. Orang nggak mungkin bilang, nih kalau misalnya ngomongin startup ya, boleh sedikit ngomongin startup. Orang mikir, oh Nadiem Makarim apa sih bikin Gojek dan sebagainya. Lu nggak tahu men, dia itu dalam waktu seminggu dulu awal-awal pas pembuatan Gojek itu customernya naik 100 kali lipat, 100 kali lipat, 100% per minggu men. Misalnya sekarang ada 2.000 orang, minggu depan 4.000 orang, minggu depan 8.000 orang. Itu tuh ya Berarti jadi 2 kali lipat, yes, dua kali lipat. betul, betul. Dan itu dua kali lipat every week gitu. Oh, jadi orang Ya ada apa? betul. Nancy ya. Ya itu peningkatannya exponential gitu. Orang mikir, "Oh, Nadiem Makarim bikin Gojek, gue juga bisa." Buktinya kan banyak semua orang yang bikin Gojek, ya bikin Gojek-Gojek palsu atau misalnya Gojek-Gojek lainnya fail, turnout fail gitu. Betul. Nah, bagaimana cara dia melipat gandakan customer, bagaimana dia menjadi seorang public businessman yang punya apa ya, punya mental itu, punya mental dia pernah jatuh, pernah apa, pernah digeruduk pasti dulu sama tukang ojek ya. Maksudnya itu Betul. iya, itu kemampuan itu tuh gila banget gitu. Nah, itulah jadi kayak memang harus komplit gitu ya. Mungkin kok orang gimana ya, kinerjanya itu bagus, ya bukti kinerjanya bagus adalah nggak diganti juga. Betul. Kan Presiden Jokowi itu presiden yang nggak takut untuk ngeganti menteri gitu. Betul. Oh, lu kerjanya nggak Di luar dengan aspek politik lagi. iya itu mah kita kita nggak tahu lah. Tapi intinya kalau lu kerjanya jelek ya gua ganti. Kerja yang benar dong. Ini kerja buat Indonesia nih gitu kan. Gitu. Jadi dia nah buktinya, bukti keberhasilannya adalah apa? MBKM. Mahasiswa mana sih yang nggak menikmati magang, nggak menikmati SI? Lu Rehan juga sendiri kan yang menikmati kan? Sepadan gitu. Dulu gokil men kalau lu ikut gitu kan. Ya, nah berarti dari tadi kebingungannya juga karena bingung mau ngapain, Iya, apa-apa dikerjain ya. betul betul Dari betul. tadi mungkin ada lomba, Iya, terus bikin organisasi, iya terus betul juga betul. podcast, Iya. terus juga kan bikin juga kan stand up juga. Iya betul Jadi memang betul. gimana ya, gue sebagai hostnya gitu yang memang ngerasa juga ngelakuin apa-apa juga sih. Iya. Kayak kalau bingung nih, kayak kita jago banget nih ngapa-ngapain. Iya. MC bisa, perform bisa, Betul. gitu. Jadi kita ngejalanin, nah makanya kita tuh kayak untuk ya sebut aja kesuksesan pribadi gitu, nyari pintu masuk Betul yang mana sih untuk kayak kita setuju. di titik yang seru. Nah gitu. Nah kalau misalnya nih, kalau dari segi perform yang tadi soal stand up itu kayak gitu. Ya sebenarnya maksudnya ya kita mau ngomong itu bahwa menjadi seseorang yang tidak terikat akan sesuatu waktu kuliah itu, kecuali kuliah itu sendiri itu membuat kita bebas untuk ngapain aja gitu. Untuk kuliah itu masa-masa kita explore siapa sih diri kita gitu. Kalau misalnya diri kita diikat dalam suatu hal, oh lu ini loh gitu, dalam satu hal itu aja. Bagi kita jadi terbatas ke depannya mau ngapain. Dia ikutin aja semuanya, coba ini, coba sana, coba apa gitu. Untuk mengetahui gitu di mana kurangnya. Ternyata setelah saya mencoba semuanya, yang kurang adalah konsistensi itu sendiri. Betul. Kurang untuk melakukan pemilihan, kurang untuk fokus gue mau di sini gue mau di sini dengan lama. Dia dalam mencabang. Betul. Kita tuh terlalu generalis. Kalau mau generalisnya yang dalam gitu kayak Elon Musk. Kalau lu mau jadi generalis, jangan apa namanya? Generalis ya. Iya, jangan apa ya? Jangan melandaskan ketidakbisaan lu atau ketidakexpertan lu dalam suatu bidang
itu jadi membuat lu, gue mah generalis. Enggak, jangan jadi generalis itu jangan jadi alasan. Tapi lu harus ngebuktiin ke semua orang. Semuanya bisa gue lakuin kok gitu. Gue bukan berarti gue nggak mau gitu. Bukan berarti gue nggak bisa. Tapi ya kalau hal yang gak gue jalani, berarti gue nggak mau aja gitu. Betul, betul, Gitu betul. sih. Dari oke, kita coba runut aja dari Iya, pertama nih, aktivitas pertama ikut kompetisi kompetisi bisnis. iya betul betul Itu kan udah ada beberapa dan hadiahnya juga ya berjuta-juta. betul 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 lumayan lah. Tapi nggak usah sebutin, nggak usah sebutin, nggak usah sebutin. Nah, itu udah ada berapa lomba dan tingkatnya apa aja? Sebenarnya rata-rata lomba yang gue ikutin tuh, gue tuh nggak pernah ikut lomba yang di bidang kampus. Misalnya Yang kampus ya tingkat di kampus tingkat gitu ya. kampus gitu. Bukan di tingkat kampus sendiri, tapi kampus yang ngadain gitu. Kadang ada, Oh iya, 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 kayak BEM ya yang ada betul gitu ya. betul. Itu kadang bias banget gitu. Kadang ini jurinya ternyata Kompeten nggak? dekan mereka sendiri gitu. Kenapa kan dekan kalian jadi itu? Misalnya Nah, ada misalnya Fakultas Pertanian, dekannya tiba-tiba jadi juri. Kenapa? Karena dia pernah jualan kerupuk. Apa sih maksudnya? ya, Ada relevansinya gitu. relevansinya lebih. Betul 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 betul. Intinya adalah relevansi. Bukan gue merendahkan siapapun, semua pasti punya kapabilitasnya masing-masing. Tapi kita tahu gitu, kalau misalnya lu mau menjadi sesuatu, kalau lu mau menilai sesuatu, lu harus jago dulu di hal tersebut gitu. Nah makanya kadang lihat, coba lihat kompetisi-kompetisi yang bagus, kompetisi-kompetisi yang baik gitu. Kayak pertama, sebenarnya peak pertamanya itu gue ikut di Astronaut 2022. Nah, 2022 Astra Group. Astra Group itu kompetitif parah gitu. Yang daftar tuh hampir 1.000 orang, gue diambil 10 besar. Yang daftar itu anak UI, anak UGM, anak Telkom gitu. Anak UI pun ada nih. Itu mah berat banget ya. Dia mengembangin soal solar panel, men. Solar panel gitu. Itu bahkan anak UI dan anak UGM gitu. Gimana cara gue ngalahin ini gini gitu. Pokoknya susah banget. Kita mungkin perguruan tinggi yang mid range ya. Mid range gitu di ini ya. Itu pas anak UI itu kita udah getar duluan. Tapi gue jangan nyerah, jangan nyerah. Nah, akhirnya kita juga dapet tuh juara 2 di situ. Nah, kalau juara 3-nya baru tuh anak UI. Tapi apa ya, gue masih kagum gitu dengan anak UI, dan juara satunya juga itu memang benar-benar bagus gitu. Intinya adalah konektivitas yang ada, yang lu dapatkan tuh ternyata lebih luas range-nya gitu. Iya. Karena apa? Karena lu kenal sama anak UI, sama anak BINUS, sama anak apa itu. Bahkan salah satu ya tadi ya yang gue omongin, bahwa di forum itu yang jadi bintang tamu gue tuh, gue ketemu di Malang gitu. Karena gue lagi ikut kompetisi gitu, terus sama mereka di Malang. Ternyata ada ya orang ikut jadi si namanya si Putri. Putri itu dia bikin startup sama suaminya, men. Nah, Berdua gitu. Iya gitu, produk Nanti- parah gitu ya. itu nanti mungkin supaya nanti penasaran langsung aja. Iya, betul betul. Mampir di betul. mana? Di Sporum. Di Sporum gitu. Coba cari nanti di Spotify gitu. Nah, tapi itu gitu. Ternyata konektivitas yang diambil tuh luas luas banget tuh. Jadi dari awal ikut Astronaut, terus ikut juga kompetisi kayak PKM, itu boleh diikutin, terus juga ikut-ikut kompetisi kayak yang diadain gitu, grup Sangsang tuh ada namanya KTAG. Sang Unif juga ada. Iya, Sangsang Unif tuh. Itu namanya ada KTAG. Dia tuh salah satu punya CSR-nya namanya Sangsang. Kita suka ngadain kompetisi tuh, hadiahnya benar-benar gila banget gitu, gede parah. Terus ada juga Dan juga Sang tuh ada gingsengnya juga dia. iya gitu, gingseng tuh enak banget bagi gingsengnya. Tapi itu tuh terus gue juga ikut yang di Malang tuh waktu Desember gitu. Itu tuh harusnya jurinya ada Nadiem Makarim, jurinya ada Erick Thohir, jurinya ada Yeni Wahid. Waktu itu ketemu Gita Wirjawan juga ya di Ketemu kita Wirjawan, gue ketemu Nadiem Makarim, gue pitching di depan Nadiem Makarim gitu. Dan itu is a wonderful thing gitu untuk gue bisa pitching di depan dia gitu. Nah makanya ternyata experience yang bisa lu dapat dengan nyoba banyak hal, dengan ikut banyak hal tuh benar-benar seru juga gitu. Makanya yang gua tidak suka adalah nih Karehan juga salah satu orang yang ikut di organisasi gitu, dan gue akui bahwa ternyata banyak nih manfaat-manfaat yang Karehan Betul. dapatkan gitu. Bukan berarti gue mendiskreditkan orang yang ikut organisasi. Bagus banget organisasi. Gue juga kadang pengen ya gue ikut organisasi. Mereka organisasionalnya, mereka rapih dalam mengerjakan. Itu gue kagumi banget yang gua nggak miliki sekarang. Tapi kalau misalnya experience, gue juga punya nih experience banyak. Nah, intinya adalah trade off aja. Lu mahasiswa, lu punya kebebasan itu, lu pilih. Jadi yang gua nggak suka adalah orang yang mau ikut-ikutan. Iya, pertama ikut-ikutan, yang kedua jalur ini paling benar, nggak ada gitu. Mengkultuskan sesuatu. Iya, mengkultuskan sesuatu gitu. Gue bilang jalur gue benar, kagak gitu. Betul. Iya. Intinya mungkin istilahnya bahasa Inggris itu run your own way. Iya, Race. iya, karena lu nggak balapan sama siapapun. Bahkan kalau lu mutusin untuk jadi mahasiswa, pulang pergi, is okay gitu. Mungkin lu punya nilai lain yang lu perjuangkan situ. Nah, yang gue masuk adalah orang yang memperjuangkan nilai ini kita ikut ini biar punya koneksi, biar gampang ini, biar gak juga, men.
ya nikmatin aja semuanya gitu. Orang tuh jalannya beda-beda. Ada orang yang umur 25 nih gue baca di TikTok ya, ada orang yang umur 25 tahun jadi CEO tapi meninggal umur 50. Ada orang yang jadi CEO umur 50 tahun meninggal 90 tahun. Barack Obama tuh jadi presiden umur 45. Terus Donald Trump baru jadi presiden umur 70 gitu. Maksudnya orang tuh punya timeline-nya beda-beda gitu. Lu tuh nggak terlambat atau nggak terlalu cepat. You are on time. It's okay. Everything is gonna be fine. Kayak Karena relnya ya rel masing-masing aja betul, gitu. Cuma betul. orang-orang di sana ya sebagai pelengkapnya gitu. Yes, gitu. Jadi kalau orang yang bingung mau jadi apa ya udah tinggal nonton pengen tahu podcast kan kita bisa Nah, bisa masuk. iya kan bisa lihat banyak profesi-profesi. Oh, ternyata ini profesi ya cocok banget sama gua nih gitu kan. Karena ketika lu mungkin sebagai mahasiswa gitu, Iya, mungkin sebagai siswa SMA ataupun bolehlah jadi para akademisi gitu, para dosen atau betul. apapun, ya bisa dengerin aja gitu karena mungkin di sini pengalaman dari orang yang praktisi gitu. Iya, Jadi bukan soal teorinya, bukan harusnya tapi memang yang benar-benar terjadi betul di betul lapangan betul. Betul. aktual saat Iya. itu. Gitu. Bahkan kebingungan itu adalah anugerah loh. Kalau misalnya ada orang yang udah gak bingung, ada banyak loh orang yang udah jadi robot gitu. Yang bahkan dia udah terpaksa kerja apa, dia ngerjain sesuatu hal yang dia nggak suka bertahun-tahun udah jadi robot aja. Betul, tapi memang karena kita di dunia sih gitu. Iya, iya. Bingung kayak gini sih. Iya ya kalau udah di akhirat dan itu kalian gitu kan. Bukan tapi back to kebingungan tuh adalah berkah tau. Kebingungan tuh Betul. berarti lu pengen nyari sesuatu gitu. Jadi kalau lu menghadapi suatu kebingungan atau menghadapi suatu hal yang gak pasti dalam hidup, ya nikmatin aja gitu. Sebenarnya menurut gua ya, hal yang paling buruk yang bisa dihadapi seorang manusia adalah kehilangan rasa. Sorry. Kalau misalnya lu udah nggak punya rasa sedih, lu udah nggak bisa marah, lu udah nggak bisa senang, lu udah jadi manusia yang jadi zombie gitu, jadi template gitu. Lu udah nggak bisa Betul. ngerasain apa-apa lagi gitu, men. Itu adalah hal yang terburuk. Makanya lu lihat orang-orang yang dengan tatapan kosong, orang-orang misalnya yang desek-desekan di gambir di mana mau mau ke kantornya mau apa, tapi matanya kosong itu men yang bahaya. Kalau misalnya orang yang capek, orang yang sedih gara-gara dia lari-larian itu mereka tuh masih punya asa gitu. Tapi orang yang udah jalannya bengong, udah nggak punya tatapan dalam hidup, udah nggak punya semangat, itu men orang-orang yang mati. Tapi ya maksudnya bukan berarti itu adalah hal yang memang fix gitu. Iya. Itu juga ada masih ada peluang lah untuk Iya berubah iya iya, gitu. masih ada kalau kalau kalian pernah nonton film apa ya, apa itu film yang itu tuh, yang itu teh, film yang si, Earth 22 yang dia bukan apa, orang yang enggak yang Soul film Brother Soul Betul, nggak? tahu tahu Nah itu tahu. kan udah film Soul kalau orang bingung tuh kayak dia jadi monster yang nggak ngerti apa-apa, ya nggak? Bener bener ya yang orang itu bukan sih maksudnya yang di kapal ya kapal. Iya iya, terus di bawahnya banyak monster-monster Betul pasir betul betul. gitu. Ternyata pas setelah dilepaskan sama monster pasir dia nyadari, "Oh ternyata hidup gua lebih luas ya ternyata dibandingkan apa yang gua pikirin selama ini." Mulai juga ada yang Iya gitu, makanya, oh ternyata ya hidupnya luas gitu, tapi tetap pilihan lu adalah konsekuensi lu gitu. Lu mau jadi kaya ada hal yang lu harus bayar dari kaya tersebut. Lu mau jadi miskin ada hal yang lu harus bayar dari hal tersebut gitu. Jadi bukan bukan sebuah, oh orang kaya lebih baik, orang miskin lebih baik. Jadi nih, jadi ada satu influencer nih, siapa gitu namanya. Jadi dia itu nggak pernah pakai sendal, dia nggak pernah pakai sepatu. Gobin Ya si Gowin, dia bilang dia bakal nggak pakai sendal sampai nggak ada orang miskin. Menurut gua mah dengan dia mandang seseorang miskin, seseorang enggak juga kadang mah agak buruk tau. Iya ya. Iya kan, kayak misalnya tuh kalau misalnya orang hidup di kolong jembatan, kalau misalnya pilihannya hidup di kolong jembatan gimana? Betul. Ya kan apakah itu dikatakan suatu kemiskinan? Enggak juga gitu. Kok kemiskinan itu pada saat orangnya merasa nggak layak gitu. Kalau misalnya orang udah kaya nih, orang merasa nggak cukup, menurut gua miskin-miskin juga kok. Betul karena Ya kan kan? itu kan perihal pilihan sih karena ada Iya, seorang apa ya, mungkin seorang penulis ada Susilo Anantatur gitu iya yang betul. Oh punya itu. slogan lah, Iya iya iya. apa memulung adalah kenikmatan yang abadi. Abadi. Iya itu. Nah, bahkan dia itu S3 kedokteran dari Rusia. Iya, gitu. Orang yang ya udahlah gue mau mulung aja. Kalau misalnya lu bilang orang kayak gitu miskin, lu yang Oh, miskin. bahasa kenali aku memulung adalah Iya kenikmatan betul. Itu kan awalnya Socrates ya. Socrates mau dihukum mati, mau minum apa namanya, racun-racun. racun apa cempaka atau apa gitu. Pokoknya gue lupa. Pas waktu mau dibunuh, Socrates bilang ke murid-muridnya, ke semua orang gitu, kenalilah dirimu, kenalilah diriku. Kematian adalah Kematian adalah kenikmatan kenikmatan yang yang abadi. Dan kenikmatan yang abadi untuk satu orang dan orang lain, posisi seseorang miskin atau enggak itu tuh tergantung diri kita gitu. Mungkin ada cerita lain dari si Diogenes, ya kan? Diogenes juga dia betul. yang memilih untuk ya udah memilih untuk hidup hidup menggelandang dan sebagainya. Dia bahkan nggak pakai apa-apa kecuali tangannya sendiri gitu untuk minum air. Akhirnya ada seorang raja, Alexander the Great gitu. Dia raja yang raja pertama yang menguasai hampir daratan yang ada di Betul bumi betul gitu betul. waktu itu. Nah, dia ketemu ketemu Diogenes gitu.
Dejenis lagi lagi tiduran terus ada sinar matahari. Nah, nggak sengaja si Alexander the Great tuh ngalangin gitu terus bilang, "Halo, Dejenis, kamu mau apa dari aku? Mau harta, mau perempuan, mau kuda, mau apa?" gitu. Terus si Dejenis bilang, "Oh iya, lu, keren, lu dari kecil udah kaya, lu dari apa?" gitu. "Ya udah deh, gua nggak mau apa-apa, gua mau cahaya matahari aja," gitu. Terus kata Minggir. iya, terus kata Alexander, "Gua nggak bisa gitu ngasih lu sinar matahari." "Ya udah lu minggir aja, kita gua lagi nikmatin sinar matahari," gitu. Wah, terus pokoknya si pengawal-pengawal Alexander the Great ketawa-ketawa, "Hahaha, tolol mau mau dikasih harta nggak mau lu," gitu. Tapi Iya. Alexander the Great ini termenung gitu, mana dia diem aja gitu. Akhirnya Alexander the Great bilang, "Kalau gua di hidup ini nggak jadi Alexander the Great, gua mau jadi Diogenes." Bahkan orang yang udah punya semuanya gitu, yang udah memiliki harta, wanita dan sebagainya apapun, ternyata dia pengen kehidupan yang tenang gitu. Soalnya Maksudnya dia nggak punya pasukan tenang, iya, ya harta tenang. betul gitu. Sampai satu saat dia juga pernah kan si Diogenes juga pernah, ngobrol sama Alexander the Great gitu, bilang, "Alexander the Great, lu abis ini mau ke mana? Oh, mau perang lawan ini? Abis ini mau ke mana? Oh, Mau perang lawan tujuannya ini?" gitu ya. Iya. "Habis itu mau ke mana? Mau perang lawan." Setelah itu, "Wah, gua mau pulang aja gitu, Nyantai aja di mau nyantai rumah. aja," gitu. Kata Diogenes, "Kenapa lu nggak nyantai dari sekarang?" gitu kan, apa bedanya kan. Ini itu sama aja. Betul, akhirnya Alexander the Great kan mati di medan perang, yang dia tidak bisa merasakan ketenangan yang disampaikan sama Alexander the Great gitu. Makanya kalau kita nilai kehidupan seseorang baik atau buruk, atau susah atau enggak, kayak menurut gua kalau lu merendahkan orang lain gitu. Betul. Itu sih tuh. Nah, jadi kalau masih bingung atau masih dalam dalam sisi yang, "Aduh gimana ya ini, apa yang mau gua lakukan?" Ya nggak apa-apa, nikmati aja kebingungannya gitu. Oke, tadi kan udah berbicara mengenai keluasan yang Iya memang iya. bisa kita eksplorasi. Nah, tadi kan Mhm. dari segi perlombaan bisnis juga itu yang udah dijalani tuh kayak bisnis semacam bukan semacam apa ya, tadi udah dapat predikat apa aja deh gitu, nanti mungkin soal Iya iya iya. bisnisnya apa itu di Ayo Talks aja sih Iya itu kayaknya. dia itu aja. Kalau soal predikat apa sebenarnya nggak banyak sih predikat, palingan juara satu juara apa gitu. Juara 2 juara 3 juga pernah. Ya sebenarnya kemarin Kalau kalau penasaran mungkin kalau ditelusuri aja sendiri gitu iya ya, betul linkin betul mungkin betul. ada nggak link? Iya, ada di LinkedIn gitu, pokoknya LinkedIn-nya cari aja MIZAN Nur, nanti juga ketahuan. Soalnya nggak enak gitu loh, kayak ditanya, "Udah dapet apa aja?" gitu. Iya, Iya iya gitu, kagok aja ya gitu. maksudnya kan nanti cerita lengkapnya gitu, hikmah antara, pelajaran, Iya 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 iya. pendapatan dan segala macamnya kan ada di Ayo Betul Talks betul atau betul, boleh boleh boleh. Iya iya iya. gitu. Atau nanti gue bikin podcast pribadi lagi yang Mungkin ngomongin sendiri juga bisa sih, mungkin mau mungkin mungkin ikutin. itu jadi kayak Iya memang ada materinya sendiri. Nah, iya iya. dari tadi udah nih soal, untuk membangun organisasi sendiri itu kan berarti Iya iya tadi iya sebagai iya. praktiknya. Nah, untuk Iya mengorganisir iya. orang untuk istilahnya mentransfer mungkin apa ya, lebih bukan Iya iya, transfer tapi betul lebih betul. berjejaring tuh kayak gimana? Iya, itu sebenarnya yang masih susah sih, masih sekarang sih jujur akuin Sporos itu belum belum benar-benar berjalan dengan baik gitu. Itu Sport aku boleh dijelaskan mungkin, ya Pak? Sporos itu adalah, community untuk mahasiswa yang ngejalanin startup dan juga mereka yang suka dengan bisnis competition. Ya. Mau baik bisnis plan atau bisnis apa gitu. Nah, setelah saya pikir gitu, dulu saya tuh pernah diajarin gitu sama si kakak tingkat saya gitu, yang di mana pada saat diajarin, "Oh, Mizan, kamu kalau misalnya mau ikut lomba usahain lombanya itu jangan yang, idenya nanti diklaim sama penyelenggara lombanya," gitu. Kan ada tuh Ya. bisnis plan yang bisnisnya nanti diklaim gitu. Nah, aku Terima kasih buat kakak tingkat itu. iya namanya, Hanif, Hanif tuh dia ngejalanin startup namanya Idos kalau boleh itu. Dia tuh bilang, jangan itu." Nah, dia juga ngasih banyak 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 wejangan itu. Nah, saya merasa tuh, oh ternyata enak ya kalau kita punya Manfaatnya gitu iya manfaatnya tuh dirasakan. kerasa gitu. Yang tadinya gua harus start dari nol, gua tuh bisa start dari 10 gitu. Betul, Nah, kayak gitu, ternyata gua nggak terjebak gitu, gua nggak harus ngalamin, oh gua pernah idenya gagalnya diambil ya. Nah, itu kayak gitu. Nah, gua tuh pengen ngajarin hal yang sama gitu kayak, gua tuh misalnya sekarang udah di 100 ya posisinya misalnya. Nah, gua tuh pengen orang-orang tuh mulai dari 100 gitu, mulai dari posisi gua aja gitu. bisa. Iya gitu, jadi yuk kita mulai bareng-bareng, ada teman sharing, ada apa gitu, siapa tahu misalnya bisnis gue yang ini bangkrut, nanti gue bisa bikin bisnis yang baru, atau misalnya masih banyak hal yang lainnya. Nah intinya sih pengen nyiptain suatu ekosistem, suatu tempat di mana untuk seseorang mahasiswa yang ngembangin bisnisnya bareng-bareng, yang ikut itu, yang ikut lomba bareng-bareng, belajar bareng-bareng, jadi orang nggak usah mulai dari nol, orang nggak usah mengalami kegagalan-kegagalan yang pahit, ya bisnisnya dia ambil yang apa, kita mulai bareng-bareng nih, kita jalani hal yang sama bareng. Bisa berbagi sumber dayanya, terutama sumber Betul. daya ilmu ya, maksudnya sumber daya Iya dalam artian di sini
ketika sumber daya bisa mengenalkan ke koneksi sumber daya nanti Betul, ada betul. anggota lain Iya. lain Iya. bisa dikembangkan di sana gitu Iya, ya. gue kepikiran nanti ke depannya kita bakal bikin event-event yang kerjasama sama Excel Figure Leader atau misalnya sama misalnya Block 71 sama apa pokoknya sama stakeholder yang berhubungan sama startup itu sendiri gitu. Nah, cuman ya emang gitu sih susah menjalaninya ngimbanginnya sampai sekarang juga gue akui sekali belum benar-benar berjalan dengan baik. Ini juga kadang on off gitu. Makanya gue lihat orang-orang yang berorganisasi, oh ternyata keren ya orang berorganisasi mereka bisa memanage hal dengan baik gitu. Itu yang gue sadari saat ini. Itu kemampuan yang lagi gue nggak punya. Jadi gue mau bikin itu untuk mengembangi kemampuan gue sendiri juga kayak gitu. Jadi menurut gue balik lagi ke awal ya, gak ada pilihan yang salah gitu. Lu bisa dapat satu skill dan lu bisa kehilangan skill yang lain juga bisa gitu. Makanya ya hidup mah nggak ada jalan yang bener. Pilih aja jalan lalu jalanin udah selesai. Mungkin apa ya, gagal atau lihat Iya betul, ketika kita betul. gagal oke kita tahu lebih awal jadi kayak Iya. gagalnya itu nggak ada ruginya juga gitu ya. Setuju. Belajar juga dari karyawan yang ya udah hajar aja lah. Apa sih jangan ngomongin uang, ngomongin apa. Selagi kita bisa hidup gitu ya hidup aja gitu. Jalannya aja hidup dengan diri kitanya gitu. Nggak usah ngomongin uang dulu, nggak usah ngomongin apa dulu gitu. eh tapi kadang orang suka ada yang kayak gini, suka ada yang bilang gini kayak hidup tuh nggak segalanya tentang uang, tapi segalanya butuh uang, ngerti nggak sih? Iya. Gitu. Tapi kayaknya beda tahapannya deh. Kalau orang yang bilang hidup segalanya itu segalanya bukan uang, itu orangnya udah punya uang. Kalau misalnya yang segala-galanya butuh uang, berarti yang belum punya uang gitu. Jadi dua-duanya nggak salah gitu. Tapi kalau yang lagi butuh uang ya udah kejar aja dulu uangnya, bikin dulu sampai lu nyaman. Ya udah sampai lu ngerti gitu. Oh hidup tuh nggak semuanya soal uang kayak gitu sih. Ini ada keseimbangan di sana ya. Iya. Mungkin itu juga masih membuka ini nggak anggota baru atau misalkan Kalau kemitraan atau kemitraan sama member sih selalu membuka, iya. Member tuh selalu nah membuka kalau bisa mau belajar bareng. dia juga diakses tadi di Instagramnya .id. @sportof.id. Betul. Selanjutnya berbicara yang lagi jalan juga stand up. Ya, Stand up nih kira-kira yang udah jalanin tuh kayak ya stand up comedy itu ini ya ternyata hal yang menarik banget untuk diikuti. Wah, kalau kita lihat orang-orang yang stand up bentar. Kalau misalnya kita lihat orang-orang yang stand up tuh kayak ih gampang nih orang ngelucu sendiri gitu pasti jalannya kita kedinginan di luar sana di atas panggung sudah ngomong gitu. Kita harus ngebedain lucu dengan ngomong kasar, lucu dengan premis, lucu dengan apa itu hal-hal yang berbeda gitu. Jadi itu tuh hal yang sulit banget dilakukan gitu. Tapi kalau misalnya kita udah bisa tuh melakukan stand up comedy, wah itu kita bakal jadi presenter yang baik gitu. Kita bisa jadi ngomong apapun. Kita tahu nih cara ngeraba penonton gimana. Kita tahu gimana untuk membuat hal yang lucu, membuat hal yang nggak jadi boring. Jadi stand up comedy adalah salah satu apa ya kemampuan yang paling penting nih mungkin yang dimiliki untuk seorang entrepreneur gitu. Jadi orang harus bisa ngebaca situasi dan orang membuat situasi itu menjadi lebih menyenangkan. Gitu. Jadi kalau yang jalanin sekarang gue masih ikut open mic gitu, masih amatir banget, ngebanyakin bank materi, belajar juga, beli buku pecahkan gitu, beli baca juga. Nanti mungkin boleh di-spoiler gak nanti siapa yang datang di Pengen Tahu Podcast? boleh. Beneran. Boleh. Nah, nanti kalian juga kalau mau belajar nih soal stand up comedy itu di Pengen Tahu Podcast ada salah satu apa ya? Tapi ini belum confirm tapi nanti ya Iya, semoga kalau enggak nanti podcast aja. Iya, semoga bisa dihubungin podcast. Tapi udah Tapi sekarang udah mau ngeluarin buku baru loh. Iya gitu. Buku apa coba? Buku Nah, intinya kita bukan nggak ngomongin benar dan salah masa lalu gimana. Orang ini punya kapabilitas untuk ngomongin stand up comedy. Dia salah satu orang pertama yang bikin dulu kelas gitu. bikin kelas juga gitu. Iya, betul. Iya, kayak gitu kalau nggak salah. Nah, itu maksudnya ya. Mungkin setelah Iya. kita nanti ngobrol-ngobrol di Batar kalau Betul, kita gitu ya. Karena kayaknya bakal jadi sesuatu yang ger gitu. Iya. Kita berdamai gitu berdebatnya gitu ya. Betul gitu. Karena apa? Karena kita akui lah kemampuan dia untuk teori-teori ini bagus banget gitu. Bahkan Panji juga mengakui dia juga belajar dari situ kan. Tuh kayak gitulah. Kayak gitu sih kalau stand up tuh hal yang harus emang benar-benar tekun, hal yang benar-benar harus sesering mungkin gitu dijalani sampai kita bisa badan kita tuh sampai yakin gitu. Oh, ini kita ngomong bakal lucu. Pelan-pelan cara ngerabanya gimana gitu. Sabar juga gitu. Makanya aku ngerti sih Panji kenapa ke New York gitu. Karena apa? Karena semakin sering kita stand up, semakin sering kita ngerti. Sedangkan di Indonesia tuh kadang ada komunitas yang seminggu sekali, kadang ada komunitas yang 2 minggu sekali. Jadi susah gitu untuk ngelatihnya gitu. Jadi ya kita manfaatin aja fasilitas yang ada, kita nulis banyak terus gitu sih. Ya supaya juga mungkin diri kitanya juga terbiasa gitu. Iya, setuju. Iya, betul. Kita coba lagi apa yang pakai. Itu betul. Itu tuh adalah satu apa ya skill yang mantap banget itu kita bisa lihat lah kemampuan stand up comedian di Indonesia yang jadi presenter jadi apa
Dan Sekarang kayaknya memang karena basicnya menulis gitu ya, iya, udah macem-macem gitu. Ada yang betul. bikin lagu musik trap, sekarang Iya, ada betul. juga ya misalkan Jawin gitu ya, Iya, gunung, ada yang iya, jadi film, ada yang jadi apa, karena betul. basicnya itu memang Menulis. kuat gitu. Iya, iya. Kalau kata Jordan Peterson, kalau kamu bisa mikir, kalau kamu bisa nulis, kalau kamu bisa ngomong, lu bisa taklukin dunia gitu. Gitu. Ini mungkin tanya soal ini ya sih, soal tantangan dan keseruannya, cuman Iya, nggak seperti di episode sebelumnya ya. betul, betul, betul. Sebenarnya mau Iya, mau juga cerita gitu, kayak boleh, boleh, lagi boleh. petualang gitu Iya, iya. istilahnya ya. Kita tuh ya mungkin orang sebagai keluarga petualang, Betul, 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 kalau betul, betul. disuruh ngapain ini bisa Iya, sebenarnya, iya, cuman iya, kalau susah gitu. Tapi betul. kalau di motor gitu Iya, kan, iya, iya, iya. kayak gitu tuh memang memperkuat akarnya gitu. Iya, iya, Jadi iya. kita tuh banyak banget akarnya, cuman PR-nya kalau pengen si akarnya nanti tumbuh gitu, kita harus gitu deh Iya. akarnya Nungguin buah apa ya? betul dari batang yang seperti apa gitu. Iya, iya, iya. Kita mesti sabar juga nih, karena kalau misalnya kita pengen numbuhin semua gitu, jadi nutrisi serat nih nggak Nggak optimal. optimal Iya. gitu. Jadi kita nanti dari Iya. nah, itu sih jadi kayak misalnya sendiri lah, saya pribadi gitu kayak nulisan pernah gitu, Iya. pusing gituan gitu, itu memang jadi menambah Betul, 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 betul. experience Iya, iya, gitu. iya. Cuman kayak misalkan secara yang mana yang lebih jago gitu, nggak ada juga Iya, sih. nggak ada. Tapi kayak Sama. sekarang nih, karena sih lagi ditekunin kayak podcast ini mungkin bakal jadi Betul. pintu masuknya gitu, ketika memang nanti punya istilahnya track yang memang jauh lebih tinggi sebagai Iya. batang pohonnya, mungkin si akar-akar yang ini juga bakal bakal punya ranting-ranting Betul, baru betul, 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 betul. menyalurkan. Cuman memang untuk tumbuhnya memang satu batang yang Betul. gede dulu gitu sih. Batang utama dulu gitu ya. Itu jadi kayak, tapi kita memang sabar gitu. Jadi kalau Iya. mungkin kalau misalnya orang-orang yang entertainer ataupun yang sukses dan memang dia orang yang spesialis gitu, mungkin dia skill untuk nyampe ke ranking atau ke buah Betul. itu cepat gitu. Betul, betul, Cuman betul. mungkin skill setnya bisa mempertahankan hal itu juga Iya. mesti dipikirkan lagi Betul, gitu betul, sih. betul. Itu yang selama ini lakukan gitu Iya. ya. Kita nggak jago banyak hal, tapi ternyata kita jago bertualang. Betul. Iya, kan? Iya itu ya. Betul, betul, betul. Nah, iya, iya gitu sih. Ya, mungkin kayak kita tahu gitu teman kita yang nyanyinya jago, Ya, betul. iya, Betul. tapi dia nggak bisa jualan gitu. Tapi nggak bisa speakingnya Betul, takut gitu ya. betul, betul, betul. Kita tahu kayak nih, ini mah kata-kata Panji sendiri deh. Si Panji tuh dia bilang bahwa dia tuh nggak yang paling lucu, tapi dia yang paling jago jualan gitu kan. Betul, betul. Iya gitu. Sebenarnya ya kita harus punya skill set lain gitu dalam hidup gitu. Setidaknya bisa mengombinasikan dua skill set yang bagus gitu. Kadang kita mikir bahwa ini pelawak ini nggak lucu-lucu banget. Sebenarnya Komeng itu lebih lucu dari yang lain. Nah, tapi kok sekarang lebih banyak yang lain dibandingkan Komeng gitu. Kayak gitu. Tapi walaupun Komeng lucu banget sih. Betul. Nah, Bukan lucu sih. dari sisi Mijan gitu, apa seru dan tantangannya gitu ketika menjalani eksplorasi ini mungkin di kompetisi bisnis kah, ataupun Iya, iya, iya. stand up kah, ataupun di membangun organisasi itu? Betul, 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 betul. Sebenarnya utamanya sih yang paling seru sih ketemu orang baru sih, ketemu manusia, tipikal manusia-manusia yang aneh gitu. Ya. Iya gitu. Pernah ketemu nih di salah satu event gitu, ketemu ini orang yang sombong banget, sombongnya tuh sombong yang kayak sampai, aduh, gitu kayak lihat mukanya sombong banget ya mukanya gitu orang gitu, kayak gitu gitu, sombong banget ya orang gitu. Nah dia itu sampai bilang kan dari awal event dia bilang oh iya iya gitu kita bawa ide bisnis yang bagus yang ini lalala gitu. Terus dia juga sampai ngomong tuh kan waktu itu yang ngisi materinya mentornya jurinya juga yang makalah juri. Ya udahlah Mas udah menangin saya aja udah pasti menang saya mah. Iya gitu loh dan lain-lain gitu. Nah pada akhirnya dia bahkan nggak masuk 5 besar ya flop aja ya gitu. Tapi aku lihat potensi yang lebih dari orang ini. Kepercayaan diri dia itu bisa diolah ke hal yang lain gitu. Betul. Banyak orang yang seperti itu. Betul. Orang tuh kadang ngeliat ini orang sombong udah tinggalin Sampah. Iya, iya. Padahal dari hal itu sih. Jadi dalam cuma itu kayak nonjol satu aspek aja gitu ya. betul. Dan ini aspeknya itu tinggal arahkan aja kayak ininya mah kayak tanduk kambing. Tanduk kambing kan itu bisa dibelok-belokin sebenarnya kan. Tapi itu tinggal kayak gitunya aja gitu. Nah, makanya saya selalu mikir bahwa ketemu orang-orang yang menarik yang kedepannya bisa bahkan bekerja sama atau bisa apa gitu. Nah, Situasi atau tandeman yang sesuai. iya gitu. Bukan berarti kita langsung ini orang ini buruk banget enggak. Orang ini ternyata dia pintar banget ngomong soal bisnis, dia jago banget. Makanya dia confident gitu. Mungkin dia belum ketemu orang yang memiliki skill set presentasi yang lebih jago dari dia gitu. Yeah. Nah, mungkin pada saat di lomba itu banyak banget gitu. Ada teman-teman dari Unpar, dari BINUS, dari Unpad gitu. Mereka kemampuan speakingnya emang gila sih, emang jago banget gitu. Nah, makanya pada saat dia itu, dia baru tuh baru kena
oh ternyata ada ya orang yang lebih jago. Tapi kalau ngomongin soal skill set bisnisnya dia lebih jago dari yang lain mungkin. Nah intinya adalah gimana cara kita memanfaatkan satu orang ini, atau gimana cara kita berteman berpartner dengan orang ini, tapi sama-sama menguntungkan gitu. Betul. Kalau misalnya dari dia sombong ke orang lain nggak apa-apa gitu. Tapi kalau sama gua, dia ngobrol bareng-bareng, Sumber dayanya bisa sumber dayanya kita manfaatkan dengan baik gitu. Jadi orang-orang yang makanya kayak ketemu Putri gitu, Putri yang kemarin kan yang ibu yang seorang mahasiswa yang kerja sama suaminya gitu di satu startup yang sama kayak, anjir indah banget ya ternyata ya gitu ya. Perjalanan seseorang tuh bisa seindah itu. Nah makanya apa sih yang paling kamu banggakan bukan prestasinya menang nggak menang lah urutan ketiga keempat, setelah menang tuh cuma 15 menit Ya. udah senang kayak 5 dah selesai. Aku baru ngerti apa yang apa namanya Hudson ininya Lightning McQueen tahu nggak? Apa gurunya tuh? Hasil Hornet, hasil Iya ada turunan ininya Lightning McQueen yang bilang itu hanyalah piala kosong. Betul. Memang piala kosong, menangnya 15 menit tapi udah gitu selesai gitu. Yang serunya tuh pada saat perjuangannya, pelatihannya, maju ke depan bareng-bareng nggak menyerahnya. Oh itu sih yang menarik, ketemu orang-orangnya wah itu sih kayak gitu. Itu ya, jadi yang memang menyenangkan Iya. terus juga menantang juga gitu karena Betul. jadi kita bisa mendapat pengalaman banyak karya juga kayak di podcast Betul. Ya ya. pokoknya kalau lu bingung sama kehidupan lu mau ngapain ini pengen podcast is the answer, is the ultimate answer. Nah betul, itu juga nanti kan bakal jadi mungkin apa ya, jadi sarana kalian juga sih karena Betul. sambil sekarang ini mengumpulkan nih orang-orang yang punya pengalaman, orang-orang yang punya pekerjaan yang mungkin Betul. kalian butuhkan, kalian perlu dengar Iya. juga gitu karena kita di sini merangkum banyak sih. Tapi intinya di Pengen Tahu Podcast itu kita tuh nggak membeda-bedakan pekerjaan A ini lebih baik daripada pekerjaan B. Apapun pekerjaannya, siapapun orangnya itu tuh berhak untuk kita beritahu, berhak untuk kita ketahui. Oh apa sih sebenarnya insight-nya apa sih kayak gitu. Betul. Untuk sejauh ini sih yang udah rekaman ya, banyak lah dari Iya. segi aspek pendidikan, Betul. nggak mungkin juga dari lingkungan untuk Iya. seperti kebersihan, dari aspek hukum, IT, juga bisnis, pangan dan itu masih akan Iya. bertambah terus sih. Tidak ada batasan khusus harus ini harus A orangnya, ini harus B orangnya, enggak gitu. Harus kerjanya harus elit, harus apa. Jadi kan orang-orang pengen tahu. Jadi ngobrolnya sama orang-orang CEO, sama siapa. Enggak lah, semua orang berhak jadi apapun gitu. Iya, gitu karena mungkin kalau misalkan nanti kita ke depannya berkembang nih gitu. Jadi cita-cita yang terbatas pada waktu masa kita kecil gitu ya, astronot, ke pilot ya memang itu bagus, tapi kan secara demand Iya. ya, maksudnya secara demandnya tinggi gitu kan, Betul. tapi kan supply terbatas gitu. Betul. Nah, jadi kita perlu distribusikan ulang gitu Iya. kira-kira teman-teman nih mungkin cocok dengan hal apa yang Iya. masih tersedia kayak gitu. Dan Betul. dari berkaca dari hal itu tuh jadi temen untuk lebih mengenal aja sih Betul. lingkungan gitu karena ketika mungkin kita kenal jadi akan seperti itu. Iya gitu. Mungkin kalau kata Adriano Kalbi gitu kayak lu tuh sebenarnya nggak mau jadi musisi tuh lu tuh pengen jadi bintang gitu. Kadang orang gue pengen jadi musisi banyak gitu kayak ada sound engineer, Benar. ada apa gitu, ada komposer, ada apa gitu. Lu mah pengen kayak Michael Jackson yang semua orang kenal gitu kan. Berarti passion lu tuh untuk tampil intinya. Ya udah tampilnya di banyak hal. Coba aja tampil gitu. Nah, jadi bukan hal gue pengen jadi musisi enggak. Betul. Lu harus punya mimpi yang bukan hanya mimpi yang benar-benar spesifik. Gue pengen jadi kalau misalnya pekerjaan nggak ada misalnya gue pengen jadi tukang susu keliling. Lu kan ada tukang susu keliling kan? Ada. Karena orang tuh nggak punya kulkas gitu. Tapi tukang susu keliling pekerjaannya udah hilang gimana gitu? Ya. Kan kayak gak bisa. Kalau misalnya gue mau jadi akuntan, ternyata sekarang nanti tergantikan sama AI, tergantikan sama apa? Terus lu mau gimana? Jadi bukan tergantung kepada satu pekerjaan yang sama gitu, tapi tergantung pada mimpi secara garis besarnya apa sih? Kalau menurut gue gitu. Dari orang yang masih bingung juga ya ini. Ya, nah dari situ semua sih kalau misalkan untuk menjalani isi petualangan atau eksplorasi yang menyenangkan kira-kira gimana sih? Intinya sih gimana ya kalau menyenangkan itu Menyenangkan apa yang lebih ke seru lah, menghibur diri. betul. Memang susah sih tapi kayak Memang menghibur susah. diri. Sebenarnya kalau menurut aku sih utamanya adalah pertama harus love the journey dulu. Itu perjalanan itu kayak kita pasti pernah lah kita mau piknik ke mana gitu pas di jalan kita excited pas udah nyampe di tujuan kok gini doang gitu kan kayak gitu kan. Ya, kita harus mencintai perjalanannya lebih dari kita mencintai tujuannya gitu. Nah, yang kedua adalah gua nggak setuju sama orang yang bilang jangan berekspektasi. Nggak mungkin manusia nggak berekspektasi. Itu adalah hal yang sangat nggak mungkin. Itu adalah cara berpikir manusia paling dasar.
Itu adalah cara berpikir induksi yang dimana kalau misalnya pertama kali lu megang panci, ih pancinya panas. Kedua kali lu Udah megang, pasti ada iya, patokan gitu ya. betul. Yang kedua lu megang panci, ih panas juga gitu. Nah, berarti yang ketiga kalau lu lihat kompor lagi nyala ada panci, lu nggak ambil gitu. Itu kan kemungkinan aja. Padahal mungkin aja pancinya belum terlalu panas lu bisa pegang. Nah, tapi itu cara berpikir manusia. Manusia dalam menyimpulkan dari pengalaman yang sebelumnya. Otomatis manusia akan berekspektasi dari pengalaman-pengalaman sebelumnya gitu. Ya, Itu adalah hal yang sangat mungkin. Nah, cuman kan dari semua pengalaman kita tahu ada pengalaman baik, ada pengalaman buruk. Makanya dibandingkan disuruh menghilangkan ekspektasi yang nggak mungkin, kita harus bisa melihat gimana kalau ini terjadi A, gimana kalau ini terjadi B. Misalnya gue mau jadi musisi, oke, gue bakal kejar, gue bakal kuliah di ISI, gue bakal kuliah jurusan musik dan sebagainya. Oke, misalnya lu mapping nih, oh kalau misalnya gue kuliah di USI, gue masuk ISI, berarti gue bakal menjalani. Kalau misalnya gue nggak masuk di ISI, berarti gue harus kemana? Jadi kita tuh harus mempersiapkan apa yang harus kita lakukan kalau ini benar terjadi, apa yang harus kita lakukan kalau ini nggak benar terjadi gitu. nah sebenarnya kayak bukan Betul. bukan menurunkan ekspektasi gitu, tapi Iya, lebih ke memperbanyak ekspektasi. iya, Juara pasti, maksudnya juara betul. bisa, Iya, nggak juara bisa, rugi bisa, untung untung bisa bisa gitu. gitu. Tapi kita memperbanyak nih ekspektasinya atau misalkan Betul, melihat kemungkinannya ada. Jadi ketika salah satu yang itu tuh, oh kita gagal, oh kalau kita gagal hitungannya kita dapat betul. belajar, kita dapat koneksi, oh kita Iya, dapat ini. Jadi kita nggak kaget gitu dengan kegagalannya betul, gitu betul, ya. betul, Sama betul. aja kan. Iya, kalau kita ikut lomba, kalau kita kemanapun, pertama kali kita nginjak tempatnya kita apa tuh? We here for the experience, we here for the experience, not for bukan bukan. Jadi ya itu aja sih. Kita harus banyakin ekspektasi. Kalau gua gagal gimana, kalau gua berhasil gimana, apa yang mau gua lakukan. Jadi ya petualangannya akan tetap excited, kita bakal tetap menikmatinya, tapi tingkat kesedihannya bakal jauh-jauh lebih Jadi rendah. kayak filosofi siapa itu namanya? Siapa ya? Ini mah kayaknya bukan Nggak ada. bukan sih kalau misalnya filosofinya Marcus Aurelius yang apa namanya? Yang apa namanya? Stoicism kan itu menurunkan ekspektasi ya. Nah, itu aku nggak setuju sih dengan Nggak menurunkan setuju ya? ekspektasi. Kalau Karena misalnya siapa tahu menurunkan jauh atau di bawahnya iya, juga iya, bisa iya, mungkin betul ya. betul. Kita ya udahlah kalau misalnya gua nggak keterima di ISI, mungkin gua keterima di swasta. Ternyata juga ditolak gitu kayak, aduh gua adalah seorang failure gitu. Nah, harusnya tetap kita kita apa namanya? Perbanyak gitu. Mungkin ada kata-kata dari Will Smith ya. If you are always ready, you have kayak gini. Kalau lu udah siap, lu nggak harus siap-siap. Iya. Iya gitu kan. Lu udah siap kok gitu sama situasi yang ada. Jadi lu nggak harus siap-siap itu sih. Kalau untuk kayak misalnya kita kayak di One Piece gitu. Kalau misalnya kita udah ke kapal, kita udah siap mati gitu. Jadi kalau misalnya kita udah siap, kita nggak usah siap-siap buat mati. Nah, tadi kan kita kita siap gitu. Nah, kalau Betul. misalkan kenapa sih sebagai sebut apa ya? Apa? Ini tuh sebagai petualang aja Betul gitu betul ya. betul betul. Nah, kenapa ini perlu dipertimbangkan gitu untuk mencoba banyak hal gitu. Iya iya iya. Kenapa sih orang tuh kayak, oh gue mah nggak cocok gitu kan. Iya Orang iya iya iya. pengen udah beranggapan bahwa ngomong Betul gitu. betul 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 Nah, betul. kenapa sih si aktivitas mencoba ini tuh Iya 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 dan iya. apa pesan-pesan bagi sesama kita gitu yang masih kan Iya silakan. iya. Mungkin yang pertama kali gue bilang itu kayak gue nggak mau bilang bahwa jangan apa namanya lu harus nyoba kalau nggak lu nyesel enggak. Gue selalu berpikir orang yang nyesel adalah orang yang nyesel. Orang itu bisa nyesel karena alasan apapun itu. Ada orang kaya gitu, orang kaya kaya kaya. Oh gue nggak happy nih gara-gara gue kaya, gue nyesel seumur hidup. Akhirnya dia nyesel. Ada orang miskin, oh dia nyesel gara-gara miskin. Ada orang nyesel misalnya. Harusnya gue nggak usah kuliah nih. Kalau gue nggak kuliah, gue bisa menjalani hidup yang beda. Harusnya gue kuliah nih. Sama semua orang punya alasan untuk menyesal gitu. Semua orang punya alasan untuk mengutuki situasi yang sedang mereka hadapi gitu. Nah, tapi dibandingkan kita mengutuki situasi yang sedang dihadapi, lebih baik kita mencari situasi yang bisa membuat kita lebih baik aja gitu. Ya. Nah, itu adalah kunci pertama atau misalnya mungkin salah satu ajakan kita untuk berpetualang. Kalau misalnya lu benci posisi lu saat ini, kalau lu misalnya pengen nyoba banyak hal, kalau lu misalnya tahu bahwa ada petualangan yang bisa lu hadapi, ya coba aja gitu. Emang emang apa sih kemungkinan terburuknya? Kemungkinan terburuk dari manusia adalah mati dan mati udah pasti gitu. Ya Betul. udah aja gitu jalanin aja Dengan gitu kan. catatan tadi kita mempertimbangkan apa yang Banyak hal. kemungkinan banyak ekspektasinya Betul, gitu. Dari betul, si ekspektasi betul. mungkin secara mental, kalau Iya, misalkan kemungkinan itu secara fisiknya yang mungkin, oh ini bahaya nggak atau apa betul. ini untung ruginya seperti apa gitu. Setuju. Orang ke bioskop mau nonton film superhero, mereka mau kok jadi kayak superhero. Mereka mau kok petualangan yang dihadapi sama superhero. Kenapa mereka mau nonton? Karena asik kan? Dan bahkan Iya, ketika dalam dalam bioskop filmnya juga
Gak sesuai kan bisa aja. Bisa aja gitu. Tapi ya udah aja. Udah bayar gimana lagi kan gitu. Tapi kalau misalnya lu udah bayar filmnya nggak asik lu cabut boleh kok. Lu cari film lain boleh kok gitu. Bukan berarti kalau lu udah bayar udahlah gua udah terlanjur bayar enggak juga gitu gitu. Uang yang dibayar uang yang lu bayarin udah pasti hilang, udah nggak bisa lu ambil lagi. Kalau nggak asik cabut aja gitu. Cari film lain lah gitu. Jangan mengutuk ya kenapa sih gue harus milih jalan ini, kenapa sih gue harus nonton film ini kan jelek, cabut lah dari film sekarang ganti film lain kan gitu, gampang. Bener-bener hal yang disesali juga, misalnya disesali waktu SMA gitu. Iya. Tapi kan berarti lo udah sih ketika lo kuliah berarti lo nggak harus masuk lubang yang lo sesali itu. Betul, berarti itu ada untungnya juga gitu. Betul. Secara experience gitu. Gitu secara materi ya mungkin ada kehilangan uang atau kehilangan apa, tapi kan secara imateri betul udah tahu gitu, udah lebih siap kemungkinan baru gitu. Kalau misalnya lu nggak nyesel atau misalnya nggak menghadapi lubang tersebut, gimana lu tahu ada lubang yang kayak gitu kan? Nah, iya. Untuk pesannya gitu apa yang disampaikan itu barangkali yang kita sama-sama masih nyari tahu. Yang sama-sama masih nyari tahu bahwa kalau misalnya iya sih. Intinya nih lu tahu di depannya lu pengen jadi orang hebat, pengen jadi apa. Tapi yang harus lu tekankan dalam jiwa tuh bahwa apapun yang terjadi, lu harus tetap berjuang gitu aja sih. Pokoknya tetap bahagia. Iya gitu, berjuang dan tetap bahagia aja gitu. Karena lu tahu kemungkinan ini bakal berhasil. Lu nggak harus kok jadi kayak Steve Jobs gitu. Semua orang intinya apa jadi Steve Jobs, apa jadi Elon Musk, siapa gitu. Emang Elon Musk adalah orang paling bahagia di dunia. Dia namain anaknya X12. Lu gimana gitu kan? Dia pikir orang bahagia nih. Lu bayangin anaknya nggak dibully kayak apa? 12 gitu kan. Apalagi sekarang dengan mau gelut di iya kan gitu. Akhirnya mau lomba apa iya gitu. Dia bilang maksudnya kebahagiaannya lu definisikan kebahagiaan lu sendiri, lu kejar kebahagiaan lu, itu aja sih. Dan bahkan perjalanan itu sendiri yang bikin bahagia. Betul bukan tujuan gitu. Jadi kebahagiaan bukan tujuan gitu, tapi perjalanan yang membuat lu akan membuat bahagia. Betul. Coaching gitu misalkan iya. sebuah akademi di ini Pak baru iya enggak apa sebenarnya yang dia satu dan itu adalah ekornya. Iya. Dia mengejar ekornya sendiri gitu. Betul. Kemudian itu kan kucing muda. Iya. Nah, dia bercerita begitu bahagia, maka ekor kamu bakal ngikutin sendiri. Iya. Yang betul. Filosofinya kayak gitu. Iya, itu. Intinya mungkin kayak kegagalan juga. Kayak cewek kegagalan yang menghiburmu gitu. Atau ya enggak, yang menghibur, yang belajar gitu sih. Iya. Jadi gagal juga bisa dipilih gitu. Meskipun pasti kan rate-nya keberhasilannya oke. Cuma sekitar 78%, berarti ada rate gagal sekitar 22. Ya, nah berarti 22 itu kalau kita bisa milih lagi di 22 kan berarti 100%. Iya. Itu kita milih aja gitu yang mana yang bisa menghibur gitu, yang mana yang bisa mendekatkan kita lah ke apa yang kita tuju gitu. Betul. Itu aja, terima kasih untuk Demijan. Terima kasih untuk Rehat juga. Ya, terima kasih juga telah mendengarkan. Juga jangan lupa mampir ke Ayo Talks dan juga Forum. Ya, betul. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. I love you guys. Makasih juga buat teman-teman para pencari tahu. Di episode berikutnya kita mau cari tahu soal apa lagi nih, bisa request ke Instagram @pengentaupodcast. Sampai jumpa di podcast berikutnya dengan narasumber dan cerita lainnya. Pengen tahu podcast jadi makin tahu.